Latarawunnal jahim, kalian pasti akan menyaksikan neraka. Yakinkan diri Anda, sekian tahun lagi Anda akan memulai dengan sakaratul maut, dengan azab kubur. Ketika itu dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian wa in minkum illa wariduha, setiap kalian nanti akan melewati neraka itu. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, dengan mata telanjang kalian akan menyaksikan neraka. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, akan digugat dengan seluruh nikmat yang pernah kalian terima, seluruh aset yang Anda kuasai, seluruh uang yang Anda simpan, seluruh nikmat Allah yang Anda makan, yang Anda pakai, maka kalian akan ditanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dua surat yang bergandengan ini, surat At-Takatsur, kemudian surat Al-'Asr, ini bicara tentang fenomena kehidupan, tentang pola hidup anak manusia yang berakhir gagal nanti di akhirat. Pola hidup yang dikritisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sidang jemaah, dalam surat At-Takatsur Allah berfirman, alhaakumut takatsur, bermegah-megah dan menumpuk-numpuk harta, sibuk dengan ambisi kekayaan, takatsur, memperbanyak aset, padahal asetnya tidak terpakai. Asetnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena tidak digunakan di jalan yang benar. Takatsur, tanah-tanah ditumpuk sertifikatnya. Takatsur, kemudian rekening-rekening dicatat dalam buku ekonnya. Takatsur, yang semuanya hanya catatan-catatan yang tidak pernah digunakan.
tetapi dosa dan pertanggungjawabannya tetap berjalan. Berapa banyak pemilik puluhan hektar hanya tanahnya dibiarkan terlantar dan dia nanti menikmati tanah kuburan. Berapa banyak aset yang dihitung dalam catatan ekon bank, tapi tidak pernah dia nikmati untuk akhiratnya. Banyak yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Banyak yang sibuk membayar pajak, tetapi tidak pernah membayar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. At-takatsur telah melalaikanmu, alhaakum. Takatsur telah membuat kamu celaka nantinya, alhaakum. Duitmu alhaakum, hartamu alhaakum, asetmu alhaakum. Banyak yang kamu miliki itu alhaakum. Takatsur alhaakum. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kalian terhenti di pintu kubur. Kalian hanya sibuk takatsur duniawi, tapi tidak takatsur ukhrawi. Kalian banyak menambah catatan dunia, tapi tidak memperbanyak catatan di akhirat. Renungi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kelalaian, kesibukan, umur yang telah kita habiskan untuk takatsur, dan itu akan kita teruskan hatta zurtumul maqabir. Pada setiap hari ada yang keningnya berkerut terus, jantungnya berpacu untuk bertarung di dunia ini menjadi pemenang dalam takatsur. Ada yang mondar-mandir setiap saat. Coba Anda lihat, dari pagi sampai petang jalan raya ini penuh dengan mobil mondar-mandir Padang Bukit Tinggi sampai Jakarta, luar kota, mondar-mandir. Untuk apa? Takatsur yang nanti alhaakum. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian terhenti di pintu kubur. Kalla, tidak. Saufa ta'lamun, kalian nanti kelak pasti tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, ditegaskan lagi, jangan lakukan itu. Hentikan sudah. Hitung sisa umurmu, hitung sisa kesempatanmu, hitung waktumu, masa sehatmu yang telah pergi, waktumu yang tinggal sedikit. Tebusan dari seluruh harta yang Anda punya, cukupkah waktu Anda untuk menebus dosanya? Andaikan aset-asetmu tidak tertebus dengan sisa umurmu dosa-dosanya, andaikan asetmu, ada kekayaanmu, waktumu yang berlalu tidak seimbang dengan waktu yang masih tersisa untuk menebus dosanya. Renungkan, kalla summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan lakukan itu. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tidak, jangan. Seandainya nanti kamu tahu ilmal yakin, kamu pasti akan tahu nanti dengan pandangan yang yakin, dengan keyakinan kamu akan menyaksikan secara yakin. La tarawunnal jahim, kalian nanti akan melihat neraka dengan mata kepala kalian sendiri. Neraka itu pasti Anda lihat, neraka itu pasti Anda saksikan. Setiap orang akan lewat di atas neraka sidang jemaah, karena tali jembatan halus membentang di atas neraka, menghubungkan padang mahsyar ke tempat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in minkum illa wariduha, setiap kalian akan melewati neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, la tarawunnal jahim,
kalian pasti akan menyaksikan neraka. Yakinkan diri Anda, sekian tahun lagi Anda akan memulai dengan sakaratul maut, kemudian dengan azab kubur, kemudian ketika itu dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian wa im minkum illa wariduha, setiap kalian nanti akan melewati neraka itu. Summa latarawunnaha ainal yaqin, dengan mata telanjang kalian akan menyaksikan neraka. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, nanti latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kalian akan digugat dengan seluruh nikmat yang pernah kalian terima, seluruh aset yang Anda kuasai, seluruh uang yang Anda simpan, seluruh nikmat Allah yang Anda makan, yang Anda pakai, maka latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kalian akan ditanya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Umar bin Khattab meminum segelas air, ketika air sedang diminum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian, kata Allah, akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang pernah kalian terima. Maka terhenti Umar bin Khattab mengangkat air ke mulutnya, segelas air yang akan diminumnya. Dia tanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah segelas air yang aku minum ini akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah?" Maka sidang jemaah dijawab oleh Nabi, "Bala, benar wahai Umar." Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah menggigil Umar, gemetar Umar, menetes air matanya bercampur dengan air yang di gelasnya, diminum air itu bercampur air mata. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kemudian kalian akan mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang Anda nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang kita terima, walaupun dari segelas air, satu buah mobil, kemudian toko-toko, tanah-tanah, aset-aset, jabatan-jabatan, kekuasaan. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semakin hebat posisi Anda, semakin berat pertanggungjawaban Anda. Semakin tinggi posisi Anda, semakin banyak aset Anda, semakin berat pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka banyak yang gagal sidang jemaah, yang lalai memanajemen secara soleh kehidupannya, memanajemen secara benar sesuai syariat. Maka ketika itu sidang jemaah, latarawunnal jahim, dia akan menyaksikan ganasnya neraka jahim. Problem kehidupan yang pertama pada surat ini menceritakan orientasi kehidupan kepada kekayaan, orientasi kehidupan kepada kemewahan, orientasi kehidupan kepada kesibukan duniawi. Maka berakhir dengan latarawunnal jahim. Surat yang kedua masih problem kehidupan, pola hidup, orientasi hidup yang salah. Apa itu? Wala asr, waktu disalahgunakan, umur disalahgunakan, kesempatan disalahgunakan demi waktu. Kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada pada merugi. Semua lapisan manusia, rakyat jelata, pedagang, pengusaha, petani, kemudian pejabat dan rakyat, semua manusia, mulai dari presiden, anggota DPR, para menteri, gubernur dan camat, kemudian Pak Lurah dan Pak RT, semua manusia. Innal insana lafi khusrin, manusia itu akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, wa tawasau bil haq, dan kemudian setelah dia beriman
dia mulai menata amal solehnya, tawasau bil haq, maka komitmen berjamaah, hidup berjamaah, cari ilmu, cari tausiah, cari pelajaran, jangan sok mantap sendiri, jangan diandalkan ilmu di SD untuk meminang sorga, cara sholat di SD meminang sorga, cara sholat di SMP meminang sorga, jangan diandalkan ilmu agama yang pernah mampir di waktu kita sekolah, pelajari terus, berjamaah dan menuntut ilmu. Watawasau bil haq, cari ilmu sidang jemaah. Watawasau bis sabar, dan kemudian bersabar-sabarlah sampai akhir hayat untuk mencari nasihat dan hidup di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dua surat ini membuat kita sadar di ambang Ramadan ini, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri di ambang Ramadan. Mulai kita benahi orientasi hidup kita. Untuk apa hidup kita? Kedua-duanya ini akan membuat kita menyesal, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apakah hidup hanya sukses dengan harta? Banyak hari ini bapak-bapak meninggalkan harta untuk anaknya tanpa iman, meninggalkan aset pada anaknya tanpa aset iman. Maka kemudian sidang jemaah, dosa-dosa anaknya ditimpakan kepada dia. Jika kekuatan harta, kekuatan aset, kekuatan duniawi dititipkan kepada anak, diwariskan kepada keturunan tanpa warisan iman, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah betul-betul telah merahmati Imam Les bin Sa'ad. Ketika Imam Les bin Sa'ad, seorang gubernur Mesir, seorang imam besar, pakar hadis dan fikih, di mana ketika itu dia seorang pengusaha kaya, anaknya meminta modal kepadanya, teman-teman anaknya sudah sukses, tapi Imam Les tidak pernah memberikan modal pada anaknya. Merengek-rengeklah putranya, minta dimodali. Kemudian akhirnya dia bertanya pada Imam Les, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak mau memberi aku modal? Padahal teman-temanku sudah sukses, aku juga ingin berdagang seperti engkau." Maka dijawab oleh Imam Les bin Sa'ad, "Tahukah engkau harta ini titipan Allah? Aku bukan sang pemilik, aku hanya pengelola. Dan engkau meminta kepadaku, maka tidak ada kekuasaan pengelola memberikan sebelum engkau minta kepada pemilik. Dan syarat-syarat engkau dipenuhi permintaan oleh pemilik, bisa aku lihat ciri-cirinya, dan itu belum ada padamu. Mintalah pada pemiliknya, maka aku akan memberikannya. Berkeluh kesahlah pada pemiliknya, lobilah pemiliknya, dekati pemiliknya, baru aku berikan harta ini kepadamu, wahai anakku." Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu prinsip Imam Les bin Sa'ad. Yang kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika kita berada pada khusrin, maka mari kita mencari nasihat taubat. Cari nasihat taubat supaya kita coba tanya hidup kita, Anda simpulkan kehidupan kita. Setelah itu Anda ukur dengan prinsip agama. Cari ulama, minta nasihatnya. Seorang ahli maksiat, seorang yang ingin berbuat maksiat, kemudian dia orang hebat, dia orang yang kuat, dia orang yang ditakuti oleh semua orang. Kemudian tidak ada bisa menegurnya. Kemudian satu hari datanglah dia kepada Ibrahim bin Adham. "Ya Ibrahim bin Adham, aku ingin melakukan maksiat. Engkau tahu tidak ada yang bisa melarangku. Maka aku minta nasihatmu. Bagaimana supaya aku bisa menahan diriku dari berbuat maksiat?" Dengarkan baik-baik sidang jemaah, pesan terakhir dari khutbah kita. Kata Ibrahim bin Adham, "Maka aku nasihatkan engkau dengan 5 perkara. Kalau 5 perkara ini mampu engkau atasi, silahkan berbuat maksiat. Jika 5 perkara ini tidak bisa engkau atasi, maka jangan engkau berbuat maksiat." Apa itu wahai Ibrahim bin Adham? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, engkau kalau mau bermaksiat, maka makanlah selain rezeki dari Allah. Jangan engkau makan rezeki dari Allah, engkau cari rezeki yang lain.
wahai Ibrahim, mana mungkin aku menghindar, semua yang ada ini kan rezeki dari Allah, maka tidak mungkin aku mencari rezeki yang lain. Kalau begitu, layakkah engkau bermaksiat pada Allah sementara engkau mengkonsumsi rezeki darinya? Yang kedua, apa yang kedua wahai Ibrahim bin Adham? Yang kedua, jika engkau ingin bermaksiat, maka carilah bumi selain bumi Allah. Carilah bumi selain bumi Allah. Wahai Ibrahim, mana mungkin aku mencari bumi selain bumi Allah? Semuanya dari timur ke barat, utara dan selatan, ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin aku mencari bumi selain bumi Allah? Kalau begitu, tidak boleh engkau bermaksiat kepada Allah. Engkau tinggal di buminya, engkau langgar peraturannya, engkau tidak menghormatinya dan mensucikannya. Terus apa yang ketiga wahai Ibrahim? Yang ketiga, jika engkau masih ingin bermaksiat, carilah tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Maka terkejutlah orang ini, wahai Ibrahim, mana mungkin aku melakukan itu? Tidak ada pelosok bumi ini yang bisa tersembunyi dari Allah. Semuanya Allah mengetahuinya. Dan kemudian kata Ibrahim, kalau begitu jangan engkau berbuat maksiat. Karena apa? Karena apakah engkau tidak malu melakukan amal kotor di hadapan Zat yang Maha Suci? Maka apa yang keempat wahai Ibrahim? Wahai saudaraku, kata Ibrahim, kalau engkau masih ingin melakukan maksiat, maka ketika malaikat maut datang, mintalah kepadanya agar ajalmu ditangguhkan oleh malaikat maut. Maka tidak mungkin wahai itu Ibrahim, siapa di antara kita yang bisa ditangguhkan ajalnya oleh malaikat maut? Kalau tidak bisa, maka engkau tidak bisa menunggu taubatmu, kematian sebelum kematianmu. Engkau tidak bisa meminta ajalmu ditangguhkan untuk bertaubat. Mati akan datang tiba-tiba sebelum engkau punya kesempatan taubat. Maka ketika itu, yang kelima apa wahai Ibrahim? Yang kelima, kata Ibrahim, ya Abdallah, wahai hamba Allah, kalau engkau masih berani bermaksiat, nanti ketika malaikat Zabaniyah menyeretmu ke neraka, jangan engkau ikuti dia perintahnya ke neraka. Apakah engkau bisa? Tidak bisa. Siapa yang bisa melepaskan diri dari seretan malaikat Zabaniyah untuk dilemparkan ke neraka? Kalau begitu, jangan engkau lakukan maksiat, karena engkau tidak bisa mengatasi 5 perkara itu. Maka bertaubatlah orang ini dan akhirnya dia menjadi hamba yang soleh. Untuk itu sidang jemaah, semua dosa-dosa, jangan dosa itu perangai saja, kebijakan juga dosa, kemudian keputusan politik juga dosa, keputusan kekuatan juga dosa, banyak dosa di sekitar kita. Mudah-mudahan kita sidang jemaah menjadi orang yang selamat. Maka benahi fenomena orientasi hidup kita sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, nusukku, kemudian ibadah nusukku, kemudian kehidupanku dan kematianku, tujuannya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat kepada manusia pertanggungjawaban perbuatan-perbuatannya, masa hisabnya,
tapi mereka masih lalai dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ramadan di depan kita, benahi diri kita, selamatkan, jadikan Ramadan di depan penghapus dosa 65 tahun kita hidup, penghapus dosa 50 tahun masa lalu kita, 70 tahun masa lalu kita, kemudian puluhan tahun masa lalu kita. Jangan-jangan Ramadan di depan adalah Ramadan terakhir bapak-bapak dan saudara-saudara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.